kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara. Ibadah ini kita akan mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu hal yang kita syukuri di dalam kehidupan kita, bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur meskipun masih harus secara online ataupun virtual, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kiranya tidak mengurangi rasa syukur dan juga rasa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita akan datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh mau merasakan bahwa satu hari di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya kita sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati baiknya Tuhan dan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku
menikmati semua kemurahan-Mu. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. Firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 24 berkata, "Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita." Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang maha kuasa. Kami memiliki Allah yang maha besar. Kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami dan juga mengenal setiap kami pribadi demi pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mengetahui setiap kebutuhan kami, setiap pergumulan kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau Allah sendiri juga yang akan membawa setiap doa-doa kami di hadirat Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Kami mau menghadap hadirat Allah. Kiranya Engkau Tuhan yang menyelidiki hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami. Layakan kami untuk datang ke hadapan-Mu yang kudus. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mau percaya bahwa kami memiliki Allah yang adil dan setia, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ketika kami mau datang ke hadapan Tuhan dan mengakuinya. Bapa di surga, kami ingin menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami sungguh boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bersama dengan orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita akan menaikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan membaca bacaan bertanggapan kita. Penghiburan dalam penderitaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan.
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bersama-sama, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Punya Tuhan Allah yang maha besar. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang maha kuasa. Dia adalah Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan dan takkan terkalahkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, serukan namanya. Bahwa Dia adalah Yesus Tuhan Raja yang segala kuasa duduk dalam Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya penginjil Martin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang kuandalkan dan hanya Engkau satu-satunya yang kupercaya. Biarlah Dia boleh menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dan kedamaian kita. Kita naikkan pujian ini satu-satunya.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya
Bapak Ibu, jemaat sekalian, Shalom Alaikum. 弟兄姐妹们 Shalom Alaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, 但愿我们每一个人都有健康的身体， tetap dalam perlindungan Tuhan. 仍然在神的看顾保守中。 Kita hari ini akan belajar firman Tuhan, 今天我们要学习神的话， bersandar dalam kasih dan keadilan Allah. 投靠主的爱与公义。 Sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. 我们还没有听神的话语之前，我们先做一个祷告。 Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami boleh belajar firman, agar kami boleh dikuatkan, dihibur oleh kebenaran firman. Biarlah kami boleh bersandar kepada Allah sebagai Bapa, sebagai pencipta di dalam kehidupan kami. Berkati kedua hamba-Mu di dalam penyampaian firman, pakai dan urapi agar kiranya firman Tuhan, kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada setiap gereja Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Nahum 1 ayat 1 sampai 8. 我们一起来翻开《那鸿书》第1章第1到第8节。 Nahum 1 ayat 1 sampai 8. 那鸿书第1章第1到第8节， Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan buat kita sekalian. 我会给大家读一遍。 Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang dapat tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. 论尼尼微的末世，就是以勒哥斯人那鸿所得的末世。耶和华是积血施暴的神，耶和华施暴大有愤怒，向他的敌人施暴，向他的仇敌怀怒。耶和华不轻易发怒，大有能力，万不以有罪的为无罪。他乘旋风和暴风而来，云彩为他脚下的尘土。他斥责海，使海干了，使一切江河干枯。巴山和加密的树林衰残，黎巴嫩的花草也衰残了。大山因他震动，小山也都消化，大地在他面前凸起，世界和住在其间的也都如此。他发愤恨，谁能立得住呢？他发烈怒，谁能当得起呢？他的愤怒如火倾倒，磐石因他崩裂。耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。但他必以涨烂的洪水淹没尼尼微，又驱逐仇敌进入黑暗。 Bapak Ibu, salah satu kegiatan sore yang saya dan Riana lakukan adalah 我们每个下午呢，我们常常做的事情就是 membawa Cici keponakan saya untuk naik sepeda motor keliling-keliling. 就是骑着摩托车，带着琪琪我们的子女去走走。
Arah kami biasanya ke arah Kampung Kristen, ke arah Binaling dan sekitar. 我们平常会走到Kampung Kristen 和 Binaling 那一带。 Kenapa tempat itu? Karena bagi saya tempat itu cukup indah, ada hamparan padi yang luas dan menghijau. 为什么去那个地方呢？因为我们经过那边的时候呢，我们可以看到青草青禾。 Bapak Ibu, ada beberapa kali 有几次呢？ ketika dalam keadaan cuaca yang adem sejuk, 当清风吹过的时候， Cici yang berdiri di depan akhirnya mengantuk. 站在前边的琪琪呢，她就困了。 Mungkin karena cuaca yang adem sekaligus juga terkena hembusan angin yang sepoi-sepoi. 也许是因为有凉爽的风吹过。 Oleh karena itu ketika dia berada di depan, segera saya dan Riana menghentikan sepeda motor lalu meminta dia untuk duduk di belakang. 因此呢，我们就停下来，然后让她坐在后面。 Bapak Ibu, tak lama setelah itu Cici langsung lelap tertidur. 不久呢，她就很快的睡着了。 Tidak perlu mempertimbangkan apapun, dia segera pasrah, berserah dan bersandar kepada mumunya. 她安心的投靠她的舅母， Seribut apapun keadaan di sekitar, 不管她的周围有多吵闹， berapa banyak pun kendaraan kami melalui polisi tidur ataupun lubang jalan, 不管我们经过的道路呢有多少个的这个减速带或者多少个洞， Cici tetap tidur pulas. 她仍然睡得很熟。 Mengapa? 为什么呢？ Sebab ia bersandar kepada Cici dan mumunya. 因为她呢投靠她的舅舅、她的舅母。 Ia tahu cucu dan mumunya adalah tempat bersandar yang aman dan nyaman. 她相信呢，她知道呢，她舅舅、舅母就是安全舒服的靠岸。 Bapak Ibu, itulah sikap seorang anak kepada orang tua atau orang dewasa. 这就是一个小孩对于成年人的态度。 Semua anak merasa aman, merasa nyaman ketika berada di dalam naungan orang tuanya. 在父母的怀抱中，每一个孩子都感到很舒适。 Ia percaya dan bersandar penuh kepada kasih, perlindungan dan pertolongan dari orang tuanya. 他相信并完全的依靠父母的爱、保护与帮助。 Bapak Ibu, demikian jugalah ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit. 当我们遇到苦难的情景的时候， Bukankah kita mencari tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang bisa melindungi kita? 我们不是也寻找舒适安全的地方吗？ Kita mencari pribadi atau mencari oknum atau mencari tempat di mana kita bisa bersandar penuh kepada hal tersebut. 我们去寻找人，寻找一个地方，让我们可以靠得住。 Lalu selama ini siapakah yang kita cari? 一直以来，我们寻找谁呢？ Teman, 朋友吗？ pasangan, 配偶吗？ keluarga? 家人吗？ Bapak Ibu, bisa jadi. 也许是的， Tetapi mereka semua 但 terbatas. 是他们呢都是很有限的。 Walaupun demikian, ada satu pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 可是呢，有一个位格呢，它不限于时间与空间的， Ia selalu ada untuk kita. 它是时时刻刻与我们同在的。 Kapanpun dan dimanapun kita bisa datang dan bersandar penuh kepadanya. 我们何时何处也能够来依靠它。 Mengapa bisa? 为什么呢？ Sebab ia adalah pencipta kita. 因为它是我们的创造主， Bukan sekedar pencipta. 不单单是我们的创造主， Bahkan kita memanggil dia dengan sebutan Aba Bapa. 他也让我们称他为阿爸父神。 Kepadanya lah kita menaruh beban pergumulan kita. 我们可以把我们一切的重担交托给他， Kepadanya lah kita mendapatkan sandaran untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita hari lepas hari. 靠着他舒服的膀臂，我们每天都把我们的生活交托于他。 Mari kita bersandar kepada kasih dan keadilan Allah. 让我们投靠神的爱，神的公义。 Bapak Ibu, kitab Nahum yang kita baca pada hari ini 今天我们读的拿红书， diawali dengan perkataan ucapan ilahi tentang Niniwe. 一开始就有这一句话，就是论尼尼微的末世。 Secara garis besar, 大
kitab ini menggambarkan bagaimana Allah akan menghukum kota Niniwe atas kejahatan mereka. Tapi menariknya, kabar penghukuman ini tidak diberitakan kepada orang Niniwe. Namun Nahum memberitakannya kepada bangsa Yehuda. Lalu apa maksudnya? Bapak Ibu, Niniwe merupakan ibu kota dari kota Asyur. Niniwe adalah Irak pada masa kini. Niniwe terkenal akan kejahatannya. Mereka suka menindas, merampas, berbuat curang dan tidak adil. Mereka juga terkenal dengan begitu bengis terhadap musuh-musuhnya. Catatan sejarah menunjukkan betapa kejamnya orang Asyur terhadap jajahan mereka. Tidak segan mereka membawa penggalan ke para musuhnya untuk diarak di tengah-tengah jalan. Kekejaman dan kebengisan mereka yang lain adalah bagian mereka memberikan hukuman sula kepada musuh-musuh mereka. Hukuman sula itu adalah lawannya atau manusia yang digantung di tiang gantungan dengan cara ditusuk seperti sate. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa kejamnya mereka ketika menggantung manusia dengan cara sula seperti tusuk sate. Sungguh kejahatan mereka, kejahatan Niniwe luar biasa bengisnya. Bapak Ibu ingat Niniwe, tentu ingat kisah Yunus. Jadi bukanlah sesuatu hal yang mengherankan ketika Allah memanggil Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan. Bagi Yunus, buat apa memberitahukan tentang hukuman Tuhan kepada orang Niniwe? Biar saja mereka binasa. Biar saja mereka mendapatkan murka Allah. Walaupun pada akhirnya kita mengetahui dalam Yunus 4, karena orang Niniwe, mulai dari raja, rakyat yaitu manusia, bahkan sampai hewan-hewan peliharaan, mereka semua ikut berkabung. Mereka semua bertobat. Akhirnya Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe. Kita berpikir ini adalah kisah yang happy ending. Namun 100 tahun kemudian setelah peristiwa Yunus, ternyata Allah memakai Nahum untuk memberitakan hukuman kepada orang-orang Niniwe. 100 tahun setelah Yunus melayani orang Niniwe, pertobatan mereka ternyata tidak berlangsung sampai ke generasi seterusnya. Orang Niniwe kembali kepada jalan kejahatan mereka. Dan kalau sampai Allah begitu murka, artinya
kejahatan mereka sudah tidak mungkin dapat diampuni lagi. Bapak Ibu, lalu apa kaitannya dengan bangsa Yehuda? Yehuda pada masa itu berada di bawah pemerintahan Asyur. Mengapa bisa? Sebab di dalam Yeremia 2 ayat 5, Yeremia 2 ayat 11 sampai 13, orang-orang Yehuda mereka menjauh dari Allah. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Orang Yehuda menukar Allah dengan ilah-ilah palsu. Dengan bodohnya mereka menyia-nyiakan sumber pertolongan yang sejati kepada ilah lain di luar Allah. Tindakan inilah yang membuat Allah murka terhadap orang Yehuda. Itulah sebabnya Allah menghukum orang Yehuda, menghukum bangsa Yehuda dengan cara memakai bangsa fasik sebagai cambuk di tangan Allah untuk memurnikan Yehuda kembali. Bapak Ibu, walaupun bangsa Yehuda tidak mengalami sendiri yang namanya pembantaian oleh bangsa Asyur, namun mereka ditindas dengan membayar upeti yang mahalnya luar biasa. Ketika pemerintah diminta membayar upeti yang mahal, maka tentu saja yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan atau tidak bisa berpikir bagaimana bangsa Yehuda bisa bertahan di bawah bayang-bayang penindasan orang Asyur. Belum lagi kabar tentang kejahatan Asyur. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari daripada bangsa Yehuda. Setiap hari mereka mendengar kota A sudah berhasil ditaklukkan. Ada pembantaian di situ. Bukit-bukit penuh dengan cucuran darah. Di setiap sudut-sudut kota pasti terdengar tangisan ataupun teriakan wanita dan anak-anak yang kehilangan keluarga mereka. Bapak Ibu, bangsa Asyur terkenal dengan kekejamannya. Bapak Ibu, kalau kita juga kembali membaca dalam Nahum 3 ayat 8. Di situ dikatakan ada sebuah kota yang bernama Tebe. Tebe merupakan ibu kota Mesir yang memiliki pertahanan alamiah karena berada di dalam delta Sungai Nil. Kota ini terkenal sangat kuat dan aman. Bapak Ibu, kalau Niniwe mempresentasikan kejayaan daripada Asyur, Tebe mempresentasikan kejayaan bangsa Mesir. Itulah sebabnya di tengah-tengah penindasan yang dialami oleh bangsa Yehuda, bangsa Yehuda menggantungkan harapan mereka bersandar
kepada bangsa Mesir untuk menolong dan menyelamatkan mereka. 他们的指望在于埃及，他们盼望埃及能够帮助他们。 Akan tetapi betapa kagetnya Yehuda 但是呢，他们非常的惊讶。 ketika di dalam Nahum 3 ayat 8 sampai 10. 在那红书第3章第8到第4节， Kota Tebe yang aman dan kuat itu ternyata juga harus menyerah di tangannya bangsa Asyur. 安全强大的挪亚们，甚至会被亚苏打败。 Bapak Ibu, hal ini tentunya menjadi sebuah berita yang mengagetkan sekaligus memilukan bagi bangsa Yehuda. 这对于犹大人来说，当然是一个坏消息。 Tebe dikalahkan. 挪亚们已经投降了，被打败了， Artinya Mesir kalah. 等于说埃及也被打败了。 Kalau bangsa Mesir yang kuat dan aman itu saja dikalahkan, 如果强大的埃及已经被打败了， lalu kemana lagikah bangsa Yehuda harus bersandar? 那么犹大应当要靠谁呢？ Tempat perlindungan mereka telah dihancurkan. 他们的避难所已经毁坏了， Bagi Yehuda tidak ada lagi harapan. 对犹大来说没有指望了。 Tinggal tunggu waktu saja sampai mereka benar-benar dihabisi oleh Asyur. 他们只能等到亚苏除灭他们的时候。 Bapak Ibu, saya teringat peristiwa Mei 1998. 我就想起98年5月份的这个排华的事件。 Ketika itu saya masih duduk di kelas 3 SMP. 那时候呢，我还是在初中部。 Suatu siang, saya dan teman-teman saya yang bersuku Tionghoa dijemput dari sekolah. 有一天呢，我和我的同学，我们华族的同学就被接， Dibawa dari gedung sekolah menuju ke clubhouse yang tempatnya berada di tengah-tengah pabrik. 我们几个华族的同学就从学校搬到一个工厂区的一个房子。 Setiba di sana, saya sudah menemukan di clubhouse penuh dengan orang-orang Tionghoa. 到了那个地方呢，我看到在那边已经有很多的华人。 Saya bertemu dengan meme saya bertemu dengan papa mama saya bertemu dengan teman-teman saya yang sama-sama suku Tionghoa. 我见到了我的父母、我的妹妹，还有其他的华人。 Bapak Ibu, terlihat ada kecemasan, ada ketakutan di wajah daripada setiap orang di sana. 在他们的脸上呢，我可以看到他们是很紧张、很着急、很害怕的。 Bahkan saya tahu itu sangat panik. Sampai-sampai saya mendengar berita perusahaan tempat papa saya bekerja sudah menyiapkan sebuah kapal. 甚至呢，我听到消息呢，爸爸工作的工厂呢，已经准备了一艘船， Untuk memberangkatkan kami 要送我们。 jikalau 万一 kerusuhan yang terjadi di kota besar akhirnya sampai ke tempat kami berada, yaitu Kecamatan Besitang. 万一在大城市发生的暴动呢，发生在我们的小地区。 Tentu setiap kita tahu tahun 1998 di bulan Mei terjadi kerusuhan besar. 我们每个人都知道，98年发生了很大的暴动。 Jarak Kecamatan Besitang dengan Kota Medan itu 3 jam. 我住的地方呢，那时候是巴西档，离棉兰3个小时。 Tetapi berita kerusuhan itu sudah sampai atau hampir ke tempat kami. 但是呢，这个暴动的消息呢，已经传到我们这个地方。 Bapak Ibu, memang pada akhirnya kami tidak jadi diberangkatkan. 虽然呢，最后我们还是没有坐到那艘船， Tetapi trauma Mei 1998 masih membekas sampai hari ini. 可是这个98年暴动的内伤呢，还是存在的。 Saya yakin setiap kita yang pernah melalui tahun 1998 pasti memiliki trauma yang sama. 我相信呢，每一位弟兄姐妹们经历过这个98年的暴动的事件的呢，也是受到了创伤。 Apalagi Bapak Ibu yang tinggal di kota Siantar atau tinggal di kota-kota besar. 特别是我们住在仙达市的，或者在大城市的。 Bahkan mungkin ada sebagian besar di antara kita yang belum bisa melupakan memori trauma di tahun 1998 itu. 也许我们当中有一部分还是忘不了这件事。 Bapak Ibu, walaupun demikian terpujilah Tuhan.
Sebab perlahan-lahan akhirnya bangsa dan negara kita boleh kembali pulih. Bapak Ibu, bagi kita yang memiliki trauma atas Mei 1998, 弟兄姐妹们，对于我们因着这个98年的暴动事件受到了创伤的人， saya membayangkan perasaan Yehuda mungkin sama seperti yang kita alami. 我们能想象呢，犹大的情况也许也是跟我们受到一样的， Atau jangan-jangan lebih daripada kita. 或者他们受的比我们受的更严重。 Yehuda di bawah penjajahan Asyur, 他们是在亚述的统治下， terus-menerus mengalami perasaan ketakutan, cemas, 他们不断的有这个恐惧感，有这个心急着急， merasa seolah-olah tidak ada hari depan. 就好像没有未来了。 Bapak Ibu, itulah sebabnya ketika berita penghakiman Allah kepada Niniwe, 因此呢，当神要惩罚尼尼微这个消息， diberitakan Nahum kepada orang Yehuda. 那红把这个消息传给犹大的时候 Itu 呢， merupakan sebuah kabar penghiburan. 这个消息就成了犹大的安慰。 Sekalipun ketika berita kejatuhan Tebe menjadi kabar yang mematahkan semangat daripada orang Yehuda. 虽然诺亚门的崩溃让犹大失望了， Sekaligus ketika berita kejatuhan itu menjadi sebuah teguran keras dari Allah kepada bangsa Yehuda. 同时呢，神也责备犹大，因为他们依靠人的力量。 Tetapi ketika Allah berfirman melalui Nahum bahwasanya orang Niniwe akan dihukum oleh Allah. 但是当神晓谕他们说，神要亲自对付亚述， Allah sendiri yang akan menjadi lawan daripada bangsa Asyur. 神要亲自对付亚述， Berita itu menjadi sebuah penghiburan, menjadi sebuah kekuatan besar bagi orang Yehuda. 这个就对于犹大来说是一个很大的安慰。 Bangsa Asyur, 亚述 bangsa yang kuat itu akhirnya kehilangan kekuatannya. 这个强大的邦国就会失去他们的力量。 Asyur, si singa muda yang ganas, tidak lagi bisa menunjukkan taringnya, tidak lagi bisa mengaum. 亚述就像没有犬齿的小狮子，没听到它的吼声了。 Berita yang Nahum bawa memberikan sukacita, memberikan kekuatan kepada bangsa-bangsa Yehuda. 那红传达的消息呢，给犹大带来大大的安慰。 Bapak Ibu, ketika seseorang berdiri di tengah-tengah hakim, 当一个人呢站在法官的面前， nasibnya bergantung kepada keputusan pengadilan. 他的生命呢就制定于法庭的决定。 Jika ia tidak bersalah, 如果他是无辜的， pengadilan akan menjadi tempat perlindungan baginya. 法庭就是保护他的地方。 Namun jika dia bersalah, 但是如果他是有罪的， pengadilan malah menjadi tempat di mana dia akan mendapatkan pengadilan atau keadilan. 法庭就要显明公义。 Pengadilan menjadi tempat di mana kasih dan keadilan Allah, keadilan itu dinyatakan. 法庭就是显明爱与公义的地方。 Bapak Ibu, inilah yang Nahum gambarkan tentang karakter Allah. 那红就是用这样的方法来传达神的形象。 Allah adalah tempat perlindungan yang penuh kasih sekaligus hakim yang adil. 那红显明神就是充满爱与公义的居所的法官。 Bapak Ibu, Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. 那红书第1章第7节这样告诉我们：耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。 Namun dikatakan juga di ayat ke-8, 但是在第8节也这样告诉我们： Ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. 但他必以涨烂的洪水淹没尼尼微，又驱逐仇敌进入黑暗。 Itulah sebabnya dalam ayat 2, 因此呢，在第2节， Nahum harus sampai 3 kali menekankan kata pembalasan. 那红甚至3次强调说神是施暴的神， Frasa atau kalimat Tuhan sebagai pembalas 神是施暴这个词 menekankan bahwa Allah akan menghukum dengan adil. 表明神会按公义来审判。
Itulah oleh karena itu ayat 3 meneruskan pernyataan 因此呢，第3节这样告诉我们， Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, 耶和华不轻易发怒，大有能力， tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. 万不以有罪的为无罪。 Ini berarti bahwa ketika Tuhan membalas, 这就表明神施包的时候， ketika Tuhan menghukum, 神审判惩罚的时候， itu dilakukannya bukan ledakan emosi, 不是出于情绪的暴躁， tetapi itu dilakukan karena dia dengan sudah sabar, panjang sabar dan penuh dengan keadilan. 而是出于神的耐心与公义。 Bapak Ibu, kemudian dalam ayat 3b sampai 8 kita bisa mendapati bagaimana betapa dahsyat dan mengerikannya murka Allah. 然后呢，在第3下半节到第8节，我们可以看到神对犯罪的外邦人施暴是很厉害。 Kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang fasik. 神对那些外邦人所犯的罪呢，施暴呢是很厉害的。 Segenap ciptaan diporak-porandakan oleh murka Allah. 因着神的震怒呢，受造物就毁坏了， Laut dan sungai mengering. 海和河都干了， Gunung dan bukit gemetar ketakutan. 大山震动，小山消化。 Sesungguhnya tidak ada yang dapat bertahan ketika Tuhan menunjukkan geramnya. 神愤恨，没有人能立得住， Sebab kehangatan amarahnya tercurah seperti api. 他的愤怒如火倾倒。 Bapak Ibu, namun bagi Nahum, 但是呢，对于那红来说， murka Tuhan itu dilihat sebagai kebaikan Tuhan. 神的愤怒呢，反而是表明神的美善。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Karena murka Tuhan yang mengerikan tersebut 因为上帝的震怒 ditujukan bagi musuh-musuhnya, 是针对于他的仇敌， yang tentu saja merupakan musuh dari umatnya, 也就是他选民的仇敌， umatnya Tuhan. 上帝的选民。 Murka Tuhan justru menjadi tempat pengungsian dan perlindungan bagi umatnya. 神的愤怒呢，反而是他选民的居所与避难所。 Nahum memberitakan tentang kasih dan keadilan Allah. 那红传达神的爱，神的公义。 Nahum memberitakan bahwasanya setiap kita yang tertindas, mari bersandar kepada kasih dan keadilan Allah. 那红却说呢，我们受压制的呢，我们可以投靠神。 Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi, 主内亲爱的弟兄姐妹们， Allah bukan hanya menunjukkan kasih dan keadilannya kepada Mesir, kepada Yehuda, kepada Asyur. 神不单单对于亚述、对于犹大、对于埃及显明他的爱与公义， Tetapi juga kepada kita. 也对我们也 Di 一样。 bawah keadilan Allah, 在神的公义下， kita adalah manusia berdosa yang sudah sepantasnya mendapatkan kengerian daripada murka Allah. 我们就是罪人，我们是应当受神的惩罚的。 Di bawah murka Allah, 在神的愤怒下， manusia tentu tidak punya harapan. 我们是没有盼望的。 Bukankah kita tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? 我们无能为力，无法拯救自己。 Tidak ada siapapun dan tidak ada seorang pun, tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita daripada murka Allah. 没有任何人，没有任何事能够拯救我们脱离神的愤怒。 Upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死。 Keadilan Allah adalah menghukum setiap umat yang berdosa. 神的公义就是说，他会审判、惩罚犯罪的人。 Namun Allah kasih. 但是神也是爱。 Ketika kita memandang salib, 当我们看十字架， ingatlah akan murka Allah 我们要记得神的震怒 yang seharusnya kita terima. 是我们应当受的。 Tetapi lihatlah juga betapa besar kasih Allah melalui karya salib. 但是因着十字架，我们也看到神对我们的大爱。 Salib adalah tempat di mana 十字架就是 kasih dan keadilan Allah dinyatakan. 表明神的爱与公义的地方。
Yesus Kristus menjadi satu-satunya sandaran kita. 耶稣基督就是我们唯一的依靠。 Yesus menjadi wujud nyata di mana kasih dan keadilan Allah itu nyata bagi kita. 在耶稣基督里呢，就显明神的公义、神的爱。 Melalui pengorbanannya di kayu salib, 接着，耶稣基督在十字架上的牺牲， Ia mati supaya kita hidup. 他受死，让我们活着。 Bapak Ibu, Petrus menuliskan bahwa Yesus menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 彼得曾经这样写：耶稣只将自己交托那按公义审判人的主。 Dalam 1 Petrus 2 ayat 23. 在彼得前书2章23节， Hasilnya, 成果就是 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ayat ke-24. 在24节说，成果就是他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。 Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk kasih dan keadilan yang Kristus nyatakan bagi kita. 让我们因着神在十字架上显明的爱的公义而感恩。 Mari kita bersandar kepada kasih dan keadilannya. 我们要投靠他的爱，他的公义， Sebab Ia telah menebus dan menyelamatkan kita. 因为他已经救赎我们，拯救我们。 Bapak Ibu, merenungkan bagian ini saya teringat akan kisah-kisah penyiksaan yang dialami oleh umat Tuhan di berbagai tempat. 当我思想这个真理的时候，我就想起，对基督徒的逼迫。 Kalau Bapak Ibu mengenal ada satu lembaga namanya Open Doors, 有一个机构名叫 Open Doors， saya mendapati fakta bahwasanya setiap bulannya 在那边显明呢，每一个月 ada sekitar 300-an orang percaya yang dibunuh karena iman percaya mereka. 有300多个人因着他们的信心而受害。 Setiap bulannya ada 200-an lebih gereja yang dirusak. 每个月有200多所的教会被毁坏， Bahkan ada 700-an lebih tindakan kekerasan terhadap orang Kristen yang dilakukan oleh pemerintah ataupun orang non percaya. 甚至有700多件事情呢，有对这个基督徒的逼迫。 Bapak Ibu, inilah bentuk penindasan yang dialami oleh banyak orang percaya. 这就是基督徒所面对的逼迫。 Sekalipun kita saat ini hidup tidak mengalami penindasan seperti itu, 虽然我们现在呢活得很安稳， Allah belum mengizinkan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. 神还没应许我们遇到这样的逼迫， Namun sebenarnya kita juga tidak akan luput dari hal tersebut. 但是其实我们也逃不了这件事。 Tidak seorang pun di antara kita tahu akan hari depan. 没有一个人知道我们的未来如何， Tetapi yang saya yakini, 但是我深信， sebagaimana Allah mau memurnikan Yehuda, 就像神要磨练犹大， Ia mengizinkan kita berada di situasi yang sulit. 神允许我们处在苦难的情景， juga untuk memurnikan kita. 为的是要磨练我们。 Allah ingin agar Ia menjadi satu-satunya sandaran di mana kita bersandar kepada Dia. 神要让他成为我们唯一的依靠。 Ia ingin seperti yang Paulus katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 神要我们像保罗所说的，没有任何事能让我们与神的爱隔绝。 Bapak Ibu, kita saat ini memang tidak mengalami penindasan seperti yang dialami oleh banyak orang percaya di berbagai tempat. 虽然我们现在并没有面对像别的地方的基督徒所受的逼迫， Kita tidak perlu bergumul untuk kehilangan nyawa atau kehilangan anggota tubuh kita. 我们不用害怕会因着我们的信心而失去我们的性命。 Tetapi bisa jadi ada di antara kita yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. 但也许我们当中在其他的事上会受到不公平的对待， Atau merasa tertindas karena hal yang lain. 或者因着其他的事情而受压制。 Mungkin ada juga di antara kita yang sampai hari ini merasa berbeban berat dan letih lesu. 有的直到如今劳苦担重担， Di saat-saat seperti itu,
在这样的情况下， kepada siapakah Anda dan saya berlindung? 我们投靠谁呢？ Kepada siapakah Anda dan saya mencari pertolongan? 我们向谁求助呢？ Siapakah yang menjadi sandaran ketika kita mengalami masa-masa yang suram? 在这样苦难的时期，我们会依靠谁呢？ Bapak Ibu, mungkin kita bersandar kepada manusia, 也许我们会依靠人， kepada teman, kepada orang tua, kepada diri sendiri. 依靠我们的朋友、我们的父母，甚至我们自己。 Mungkin kita juga menaruh harapan kita kepada kekuatan, kepandaian, harta benda, kepintaran, dan lain sebagainya. 也许我们也把我们的指望放在我们的聪明、我们的钱财、我们的力量。 Bapak Ibu, jangan lupa, sampai kapan? 我们千万不要忘记，我们要这样到几时呢？ Sebab semua itu terbatas. 因为这一切都是很有限的。 Kita sedang menggali kolam yang bocor. 我们就一直挖漏水的池塘。 Ketika kita bersandar kepada manusia, kepada harta benda, kepada apa yang ada di dunia ini. 当我们依靠我们的钱财、我们的力量、我们的聪明，全部在这个世界上的事物。 Padahal ada mata air yang meluap-luap tanpa habisnya, yaitu Allah sendiri. 我们没有领悟到，其实已经有不断出水的泉水就是我们的神。 Kalau kita berharap kepada dunia, kepada manusia, kepada harta, kepada kekayaan, kepada kepintaran. 如果我们依靠我们的钱财、我们的力量，在这个世界上我们所拥有的， Itu sama seperti kita menggali kolam yang bocor. 就像我们一直在挖这个漏水的池塘。 Ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah rasa lelah, letih lesu, putus asa. 最后我们得到的只是疲倦，只是失望。 Tidak heran makanya sering sekali kita berkata, Tuhan kenapa aku berada di tempat ini? 我们就会向神说：“神啊，为什么我会这么辛苦？ Tuhan sampai kapan aku harus mengalami perasaan tidak nyaman ini? 神啊，我这样辛苦要到几时呢？ Tuhan berapa lama lagi engkau mengizinkan aku terus menerus dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini? 你让我面对这样辛苦的生活要到几时呢？ Saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa hidupku tidak pernah baik? 我已经这样做，已经那样做，为什么我的生活没有好起来？” Bapak Ibu, itulah yang terjadi kalau kita bersandar kepada pribadi, kepada sesuatu yang di luar Allah. 如果我们依靠在神以外的事物，我们就会面对这样的事。 Bapak Ibu, bisa jadi penderitaan, penindasan, ataupun ketidaknyamanan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. 也许我们面对的苦难苦楚， Bisa jadi terjadi karena kesalahan kita. 也许是因为我们的罪， Allah mengizinkan atau sengaja memberikan bentuk pendisiplinan kepada kita. 神呢特地的来管教我们， Sebagai bentuk untuk mengingatkan kita, 神要提醒我们， mendisiplinkan kita, 管教我们， membentuk kita, 塑造我们， memurnikan kita 磨练我们， untuk kembali menjadi sebagaimana yang Ia harapkan. 让我们回到他那里，成为他所喜悦的人。 Janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. 我们千万不可依靠我们的聪明， Janganlah mengandalkan manusia ataupun ilah lain di luar Allah. 我们不要去依靠真神以外的事物。 Datanglah dan bersandarlah kepada sumber air yang meluap-luap. 我们要来到神的跟前，我们要依靠神。 Ketika kita dalam keadaan tertindas, 当我们受压力、受压制的时候， ketika kita merasa kita dalam keadaan mendapatkan ketidakadilan, 当我们认为我们自己受别人的不公平的对待的时候， ketika tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa menjadi sumber kita bersandar, 当没有事情、没有事物、没有人可靠的时候， percayalah, 我们要相信， datanglah kepada Allah yang sejati. 来到真神的跟前， Percayalah, 我们
Ia tidak tinggal diam dan membiarkan kita. Seperti seorang anak yang suka bersandar kepada papanya. Karena ia tahu ketika dia bersandar kepada papanya, ada ketenangan, ada penghiburan, ada kenyamanan. Bukankah Allah adalah tempat yang paling aman, paling nyaman untuk kita bersandar? Carilah kasih dan keadilan Allah. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum berkata, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tempat pengungsian. Sebab Tuhan mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal saya. Tuhan mengenal Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Di tengah situasi yang sulit, dalam keadaan yang tidak nyaman ataupun tidak menyenangkan, Allah yang adil dan kasih itu menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa bersandar. Datanglah kepada Allah dan bersandarlah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal di dalam kehidupan kami ketika kami merasa kami ditindas, kami merasa kami mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kami mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Biarlah keadilan Allah boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya Engkaulah yang berhak mengadili setiap tindakan dan perbuatan dosa, setiap tindakan dan perbuatan yang jahat di matamu. Kami seharusnya datang kepada Allah, berkeluh kesah, menyampaikan, menuntut keadilan daripada Engkau. Allah lah yang akan bertindak, Allah lah yang akan menghakimi, yang akan mengadili setiap orang-orang yang telah menindas umat-Mu. Bapa, jikalau orang-orang percaya di berbagai tempat di belahan bumi lain ada mengalami penganiayaan, ada mengalami penindasan oleh karena iman percaya mereka, itu adalah sebuah privilege, hak istimewa. Tuhan tahu mereka sanggup, mereka kuat, mereka mampu untuk datang kepada Allah. Dan Engkaulah yang kelak akan menyatakan kasih dan keadilan-Mu kepada mereka. Engkaulah yang akan menyatakan keadilan-Mu kepada orang-orang fasik yang menindas, yang melukai orang-orang yang telah Engkau pilih. Kalau hari ini kami tidak mengalami penganiayaan oleh karena iman percaya kami tidak harus diperhadapkan kepada tantangan untuk menolak Kristus atau tetap percaya kepada Kristus, tapi kami kehilangan nyawa kami, kehilangan keluarga kami, mengalami penyiksaan. Kami mohon Tuhan tolong kami. Engkau yang paling tahu akan keberadaan diri kami. Mampukan kami Bapa di tengah-tengah segala situasi kami, baik dalam keadaan yang oke maupun dalam keadaan yang tidak baik ataupun tidak oke. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan, sebab Engkau adalah tempat di mana kami boleh datang berlindung. Engkau adalah tempat pengungsian kami, sebab Engkau mengenal kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sampai hari ini sudah 100-an ribu lebih jumlah
COVID yang ada di Indonesia. Semakin hari ini bukanlah semakin baik, jumlahnya semakin meningkat. Tapi kami mohon anugerah Tuhan, biarlah setiap warga negara boleh ikut berpartisipasi. Sekalipun kami memasuki keadaan new normal, tetap kami mengikuti arahan daripada dinas kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, tidak berkumpul di ruangan yang tertutup, dan lain sebagainya. Dan kalau boleh Tuhan, ada vaksin yang boleh ditemukan setidak-tidaknya mengobati, mengatasi COVID-19 ini. Kami juga rindu karena kami mendengar sudah banyak beberapa negara di dunia ini yang mengalami resesi. Bahkan ancaman resesi juga akan terjadi di Indonesia. Berikan hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami agar setiap menteri keuangan, orang-orang yang berkompeten dalam hal ekonomi boleh memikirkan, boleh menggumulkan, boleh mengambil sebuah kebijakan untuk bangsa dan negara kami sehingga tidak mengalami resesi ekonomi. Dan juga teringat Bapak, khususnya buat dunia pendidikan. Sampai hari ini proses pembelajaran masih dengan cara jarak jauh, masih menggunakan online. Kami menyadari ini membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan sumber dana, sumber daya yang tidak sedikit. Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan. Tolong baik itu orang tua, baik itu peserta didik, baik itu guru-guru, boleh bekerja sama, bergandengan tangan di dalam melakukan pelayanan pendidikan yang sedang di masa-masa COVID ini. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Tuhan kiranya boleh menjadi sumber di mana kami berharap dan bersandar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dari contoh Martin. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita, menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang penuh kasih. Kiranya kita sungguh boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan. Kiranya kita boleh mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan di rekening gereja di bawah ini. Dan kiranya walaupun dari jauh ataupun dari rumah, kita tetap bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu.
adil dan benar jalan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya kami juga boleh menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang memberkatinya. Dan kami mau menolong ya Tuhan, untuk setiap hal di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan tolong supaya kami juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Jemaat yang kekasih, mari kita menghadap kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati waktumu, Tuhan memberkati pemikiranmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, kita bersaat teduh. Jemaat yang kekasih, kami akan menyampaikan beberapa hal. 亲爱的弟兄姐妹们，在这里我们要报告几件事。 Yang pertama-tama kita bersyukur ibadah online untuk hari ini telah kita ikuti. 我们首先要感恩，因为我们还有机会参加这个网上的崇拜会。 Kita bersyukur di tengah-tengah wabah COVID kita tetap bisa beribadah. 在这个新冠肺炎病毒的大流行当中，我们仍然能够参加崇拜会。 Di dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk tim ibadah yang sudah menyiapkan seluruh rangkaian pelayanan ini. 我们也要感谢已经服侍的圣工人员们，他们已经筹备好这个崇拜会。 Tuhan memberkati, tetap setia dan tetap semangat. 但愿神祝福于他们，仍然忠心的服侍神。 Yang berikut Bapak Ibu kami ingin menyampaikan soal pengadaan satu set komputer. 接下来呢，我们要告诉弟兄姐妹们，我们需要一套的电脑。 Satu set komputer ini kami butuhkan untuk live streaming. 这套电脑呢，我们是要用来直播的， Harganya kira-kira 12 jutaan. 大概需要100万。 Mari Bapak Ibu kita doakan dan dukung dalam pelayanan kita bersama. 但愿我们每个人都能够支持，在我们的祷告中，也在我们的经济当中，我们也可以支持这个事工。 Jika Bapak Ibu terbeban untuk mendukung, bisa transfer dengan nomor rekening yang sudah tersedia. 若是弟兄姐妹们有意要奉献支持，可以用汇款的方式。 juga bisa melalui QR code yang terbaru. 也可以用最新的扫码方式， Atau bisa juga titip di TU gereja setiap hari kerja. 或者可以送到教会的办公室。 Yang berikut kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut doa pagi setiap hari Minggu jam 7. 接下来我们也邀请弟兄姐妹们能够抽出时间，我们每个星期天早上7点有晨祷会。 Dan yang berikut kami ingin menyampaikan supaya Bapak Ibu sekalian untuk terus tetap proaktif di dalam membaca dan memberikan respon WhatsApp gereja. 也请弟兄姐妹们可以积极的观察读我们所发的微信。 Mari kita tetap menjaga kesehatan, 让我们可以注意好我们自己的身体， tetap disiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan. 仍然有纪律的遵守政府的政策， Dan terutama bagi Bapak Ibu yang membuka toko, 特别是开店的弟兄姐妹们， ya, agar lebih memperhatikan protokol kesehatan. 更加要注意这个政府的政策。 Dan yang terakhir ini adalah rekaman acara perpisahan dengan Saudara Timotius Lingkubi. 最后呢，我们也要为黄永伟弟兄举行一个简单的欢送会。 Jadi Timotius Lingkubi adalah mahasiswa praktek dari SAAT selama 1 tahun bersama dengan kita di sini. 黄永伟弟兄已经圆满结束了，完成了他在我们教会的1年的实习。 Mari kita saksikan rekaman ini. 我们接下来看以下的视频。 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengadakan acara perpisahan dengan Saudara Timotius Lingkubi yang telah diutus oleh SAAT untuk praktek 1 tahun di dalam pelayanan. Saudara Timotius Lingkubi mulai praktek di sini bulan Agustus 2019. Pada semester pertama, Saudara Timotius kita tempatkan di komisi remaja, membantu pelayanan di remaja. Kemudian di semester kedua, membantu pelayanan di komisi anak. Dan kemudian kita semua tahu, Bapak Ibu,
Dunia dan Indonesia terkena wabah COVID-19 hingga sekarang. Jadi karena tidak bisa melakukan ibadah secara fisik, maka semua ibadah dilakukan melalui rekaman hingga saat ini. Juga Saudara Timotius telah banyak membantu di bagian rekaman bersama dengan tim ibadah. Jadi hari ini Saudara Timotius Lingkubi telah menyelesaikan praktek pelayanannya selama 1 tahun bersama dengan kita di sini. Dengan demikian, bahkan telah menyelesaikan masa praktek dengan baik. Bisa menyelesaikan tugas-tugas praktek yang diberikan juga dengan penuh bertanggung jawab. Untuk itu saya atas nama Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mau mengucapkan terima kasih untuk Saudara Timotius yang telah bersama-sama dalam pelayanan ini. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat berjuang di ladang yang baru nanti dari Tuhan. Bersinarlah bagi Tuhan, muliakanlah Tuhan. Kami berdoa semoga Tuhan yang terus memperlengkapi sebagai hambanya nanti di ladang pelayanan selanjutnya. Semoga Tuhan berkenan memberkati pelayanan Saudara Timotius untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Layani Tuhan sebagai seorang hamba yang setia dan rendah hati, dan biarlah buah pelayanan yang dihasilkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu, Saudara Timotius nanti tanggal 10, berarti besok akan meninggalkan Pematang Siantar. Kemudian tanggal 11 akan menuju ke Jakarta. Dan kemudian akan mengikuti wisuda tanggal 28 Agustus secara online ya, karena masalah wabah Covid tidak bisa berkumpul di saat, jadi wisuda diadakan secara online. Jadi di dalam kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Timotius atas wisudanya nanti, ya. Nah, di dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan kenang-kenangan, minta kesediaan Saudara Timotius untuk maju ke depan. Saudara Timotius, saya mewakili jemaat Majelis Hamba Tuhan yang menyampaikan kenang-kenangan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan, ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali kesaksian saya akan membacakan ayat Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu, apa yang menjadi komitmen Paulus ini, itu juga yang saya rindukan menjadi komitmen saya untuk melayani. Bukan cuma di sini, tetapi untuk pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan saya. Tetapi pada momen saat ini saya sungguh mengucap syukur, berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan untuk kebaikannya telah menempatkan saya di sini di Pematang Siantar. Dan terima kasih juga untuk segenap Bapak Ibu Saudara sekalian, baik para hamba Tuhan, rekan-rekan yang telah mendukung dan memimpin saya, memberi saya teladan dalam hal rohani maupun dalam melayani jemaat, juga rekan-rekan majelis, aktivis, semuanya, dan Bapak Ibu, termasuk juga teman-teman remaja, teman-teman sekolah minggu, semuanya terima kasih. Saya telah diberikan kesempatan untuk melayani, dan saya sungguh sangat bersyukur dan bahkan beruntung bisa belajar banyak di tempat ini. Dan biarlah apa yang saya lakukan, pelayanan saya di sini boleh jadi berkat juga. Saya harap buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga pada kesempatan ini untuk mungkin akan kalau ada kesalahan atau salah kata, suatu hal tindakan perilaku saya yang mungkin kurang berkenan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan biarlah mungkin di masa yang akan datang, kalau seandainya saya diberikan kepercayaan untuk mungkin melayani di sini kembali, atau mungkin saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekali lagi, saya harap kita bisa terus saling menyapa, saling menguatkan, dan tetap menjaga ikatan persaudaraan dalam kasih ini.
persaudaraan di dalam iman di dalam Yesus Kristus. Itu saja mungkin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan khususnya untuk Saudara Timotius Lingkubi, ya. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa, ya. Berdoa bagi saudara kita Timotius. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Doa kami untuk pertama-tama Tuhan adalah bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang telah memanggil hamba-hambamu ya Tuhan, memanggil orang-orang yang Engkau persiapkan, Engkau pakai di dalam pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lebih kurang 1 tahun Saudara Timotius Lingkubi bersama-sama dengan kami ada di sini melayani Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan melalui Saudara Timotius Lingkubi, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di tempat ini, baik di gereja maupun di sekolah, sungguh telah dikerjakan Tuhan dengan baik. Dan kami percaya bahwa di sana telah ditaburkan benih-benih firman Tuhan yang sungguh memberkati baik kepada murid-murid sekolah minggu, baik juga kepada adik-adik remaja, jemaat secara umum, murid-murid di sekolah, maupun juga para guru di sekolah. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan melalui STT Saat yang telah mengutus Saudara Timotius Lingkubi untuk melayani di sini. Tuhan juga kiranya yang terus memberkati pelayanan yang dikerjakan melalui Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bapak, kami berdoa saat ini secara khusus untuk Saudara Timotius Lingkubi. Kami berdoa untuk besok ya Tuhan, perjalanannya menuju Kuala Namu dan selanjutnya dari Kuala Namu menuju ke Jakarta dan rencana untuk juga ke Manado, selanjutnya ke Surabaya. Bapak, biarlah Engkau yang memberkati perjalanan beliau, baik di darat, di udara. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Kami berdoa juga Bapa untuk kesehatannya dan juga untuk apa yang selama ini telah dia gumulkan, apa yang telah Tuhan nyatakan kepada dia untuk pelayanan di depan. Mari Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Sebagaimana Tuhan Engkau telah memberikan kepada dia visi, biarlah Engkau juga memberikan dia kekuatan, hikmat untuk terus boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau memang Tuhan memanggil dia untuk mempersiapkan dia untuk pelayanan misi ke suatu tempat, ke suatu daerah yang telah dia doakan dan gumulkan, biar Bapa Engkau juga yang terus memimpin, Engkau terus menyatakan lebih jelas lagi kepada saudara kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan pelayanannya di masa yang akan datang. Biar Tuhan yang terus pimpin langkah-langkah hidupnya ya Tuhan. Saya berdoa juga untuk keluarganya, baik itu akan orang tuanya maupun juga saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Tuhan, Engkau menyertai mereka juga, sebagaimana Engkau menyertai Saudara Timotius Lingkubi. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, warta yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. 主内平安。